ambisi Persib sekarang untuk bisa jadi juara di internasional itu sangat besar karena memang energi, mentalitas dan konsistensi maupun chemistry tim ini sangat bagus banget. Walaupun skuadnya itu boleh dibilang rombak banyak ya. Apa namanya, tactical change-nya itu di saat tim ini deadlock itu selalu berhasil. Jalan, Dan selalu ada nama yang tiba-tiba muncul sebagai super sub. Dan itu seperti musim lalu kan. Kalau musim lalu kan di rotasi aja tuh, Iron, Ciro, DDS. Kalau tahun ini lebih banyak. Betul. Back to back lah, Persib loh. Oke, nah sekarang ngomongin Persib ya, di mana FIFA Matchday sudah lewat dan sekarang waktunya tim-tim atau klub kembali berkompetisi, entah itu di domestik maupun di internasional, termasuk Persib yang nanti akan menghadapi laga yang mungkin lumayan rapat ya antara Super League dengan ACL tuh. Kalau kita berkaca tahun lalu kan ketemu juga sama Land City di kandang, Persib imbang tapi di tandang. Nah, ini kansnya gimana? Sekarang gantian nih ya, bisa juga berulang kan. Kemarin kan main di kandang kita ditahan juga sama Land City kan. Sama. Kan. Besok kita ke Singapura kan. Kebisan tapi besok. Kebisan ya? Iya, bukan di jalan besar lagi, udah nggak boleh pakai rumput sintetis. Artinya itu bisa jadi dejavu tuh, kembali lagi tuh. Soalnya kan Persib ini yang seperti sekarang itu gue lihat di turnamen ACL 2 ini lebih ambisius ya dibanding musim sebelumnya. Musim sebelumnya dia. Ini kan musim sebelumnya kan Persib juga main di ACL 2 kan. Cuman ke blok sama Port itu FC kan. Akhirnya nggak bisa lolos. Nah, kalau sekarang nih kemungkinan untuk melaju jauhnya itu besar. Apalagi gue lihat moodnya sedang bagus. Baik itu di Liga maupun juga di ACL 2 ini Persib tuh punya apa ya, seperti energi besar untuk mereka bisa tampil konstan. Bersyukurnya international break kemarin ya sekitar 10 atau 12 hari itu semakin mericas lagi energi pemain-pemain kita yang kebetulan nggak dipanggil timnas ya di FIFA Matchday. Ada 4 orang ya Persib biasanya yang dipanggil. Dan itu dirasakan sekali oleh Reinders. Wah, dia happy datang ke Bandung latihan lagi. Dia bilang lumayan bisa 4 hari liburan di Belanda ketemu anak istri. Nah, ini membuat kita bisa optimis ya bahwa Persib ini nanti lawan Lion City dengan semangat yang baru lah ya, itu bisa membuat mereka memastikan tiket lolos ke 16 besar. Kan cara hitung-hitungan tinggal perlu imbang aja kan. 1 poin saja dari game. Jangan sampai kalah, karena kalau kalah bisa jadi misalnya di laga Lion City unggul head to head jadinya. Iya, kalau di laga tersisanya Persib kalah-kalah, terus Lion City menang-menang itu bisa sama poinnya. Nanti yang diukur head to head-nya, selisih golnya. Jangan sampai gitu. Kalau minimal kita Persib lolos ke babak 16 besar atau knockout itu butuh 1 angka. Tapi kalau ngelihat calon lawannya dalam 2 musim terakhir itu soalnya diundi lagi, withdraw lagi dan runner up juara grup. Kalau Persib runner up juara grup itu berat-berat karena udah level di ACL tuh. Tapi kalau misalkan Persib lolos sebagai juara grup itu akan sedikit ada advantage bahwa ada kemungkinan lawan runner up yang nggak begitu powerful nggak begitu kuat. Karena kalau ngelihat lawan dari mungkin mengintip calon lawan, ya pasti ngukur-ngukur. Maka dari itu kesempatan menghadapi Lion City, apalagi Lion City juga bisa ditekuk sama Bangkok United di pertandingan selanjutnya, ini bisa dimanfaatkan oleh Boyan Hodak juga. Dan dimana Lion City kan udah bertemu berarti kan 3 kali dalam 2 musim terakhir. Ini kesempatan banget buat Boyan Hodak untuk mendapatkan kemenangan lagi di Bisan. Lapangannya juga bukan pakai lapangan sintetis. Jadi harusnya nggak ada masalah buat anak asuh Boyan. Dan gue ngeliat memang betul, gue ngeliat tim yang didatangkan oleh Persib saat ini, tim dengan 11 pemain asing baru plus pemain diaspora Tom Hai dan juga Eliano Reinders, ini tim yang membuat di set di kompetisi Asia sih. Dan itu dibuktikan sejauh ini dari mengikuti kualifikasi terakhir melawan Manila Dodgers, dan di mana saat itu Persib membutuhkan cuma chemistry menurut gue saat itu. Dan saat ini chemistry udah terbentuk, ditambah lagi 12 hari libur yang beberapa pemainnya 3 hari 4 hari itu pada pulang kampung. Gue lihat, gue rasa itu penting banget sih. Jadi fresh ya. Lagi fresh, dan ditambah tadi udah gue tambahin 8 pertandingan sampai akhir tahun. Ini panjang dan banyak. Karena ada tambahan 2 game partai yang ditunda kemarin. Lawan Malut United dan lawan Borneo. Dan Persib ini lawan tim-tim lumayan berat tuh. Dari 8 game itu termasuk Borneo dan juga Malut. Dan gua rasa pasti Boyan melakukan rotasi dan melihat skuad yang saat ini menunjukkan bahwa
challenging dari kekayaan komposisi yang dimiliki oleh tim Boyan bisa nggak menjawab bagaimana mengikuti padatnya kompetisi? Iya, jadi dalam 8 game ini jaraknya cuma sekitar ada yang 4 hari, ada 3 hari, ada yang seminggu, memang ada yang 5 hari, ada yang 3 hari juga ya. Iya. Dahsyat. Dan memang. dalam situasi yang sangat rapat itu Persib bisa meraih 6 kemenangan beruntun ya. Hebat ya. Iya. Di semua kompetisi, maksudnya Iya. di Super League maupun juga di ACL 2. Dari awal Oktober tuh. Itu kan nunjukin mentalitas mereka itu luar biasa ya. Iya, Dan iya. selalu pertandingan Persib itu belakangan itu diwarnai oleh kejutan-kejutan dari game changer ya. Yes. Bagaimana Ada Beckham Malis. masuk, terus ada Malis, Andre Jung, Andre gitu ya. Jung Selalu udah mulai. di saat deadlock tuh ada gitu. Iya. Kecuali Ramon Tanki yang masih ditunggu ya, infonya sama Boboto ini. Katanya kemarin bicara sama Boboto, alhamdulillah kemarin Ramon Tanki udah kena tiang tendangannya. Tadinya kan masih out, sekarang udah Iya. kena tiang ditepis. Iya. Mungkin nextnya Awalnya infonya. alhamdulillah udah gol tapi dianulir. Oh gitu iya, ada ya. gol dianulir juga. Kan ada bahkan sempat dikasih penalti tuh lawan Jogja kalau tidak salah. Apa lawan Jepara, lawan Jogja. Iya. Nggak masuk juga. Persita. Iya, dan tadi menyambung apa yang dikatakan Labi, benar sekali. Ambisi Persib sekarang untuk bisa jadi juara di internasional itu sangat besar karena memang energi, mentalitas, dan konsistensi maupun chemistry tim ini sangat bagus banget. Walaupun skuadnya itu boleh dibilang rombak banyak ya. 75% Luar mungkin. biasa dari tahun gitu ya. kemarin ya. Ya, kecuali main lokalnya lah ya, Yes. Beckham dan kawan-kawan. Selebihnya kan benar-benar nih penggawa baru, Iya. istilahnya legiun baru, dan ternyata dengan pendekatan taktik yang lebih pragmatis menurut gua dari Bojan Hodak dalam mengolah tim ini, maka nggak mempengaruhi itu perubahan itu ya. Iya, Bahkan iya, sekarang lebih punya tenaga, lebih punya ambisi, dan selalu tactical change-nya itu di saat tim ini deadlock itu selalu berhasil. Jalan, Iya. ya. Dan selalu ada nama yang tiba-tiba muncul Jadi super Iya, sub, sebagai ya. super sub. Betul, Dan betul. itu seperti musim lalu kan. Kalau musim lalu kan di rotasi aja tuh Iron, Ciro, GGS. iya, betul. Kalau tahun ini lebih banyak. Betul. Bahkan Bedanya. Lucho bisa menjadi pembeda. Iya, Yang dari second line ada Klok yang bisa menjadi pembeda. Adam Alis, gua rasa ini Iya. bisa menjadi Persib yang lebih berbahaya ketika mereka mendapatkan peak performance sebagai musim lalu. Meledaknya eksplosivitasnya lebih tinggi dibandingkan Iya, musim iya. lalu. Oke, jadi artinya memang agak lambat panas, tapi kita Yap. lihat begitu udah panas, Iya. ini luar biasa ya. Iya. Tapi ini berkaca dari ketertinggalan lawan Selangor 2 gol, ini kan akan menjadi pelajaran ya, tentu tidak ingin terulang, apalagi Iya, lawannya iya. Lion City Sailor Iya, iya. yang di atas kertas mungkin lebih kuat daripada Iya. Selangor. Apa yang perlu diantisipasi? Apakah karena memang mungkin faktor kemarin nggak ada Barba atau gimana? Iya, gue bilang sih ini biasa ya dalam jadwal yang sangat padat, situasi yang sangat menuntut level fitness dan juga mentalitas yang bagus. Kadang-kadang memang ada pertandingan-pertandingan yang juga off gitu ya. Yes. Tapi kan bagaimana tim pelatih merespon situasi-situasi seperti itu dengan cara yang tepat. Karena kita kadang-kadang Fadli nggak bisa mengukur dan mengantisipasi bagaimana awalan yang dilakukan oleh pemain di lapangan. Iya. Iya. Karena situasi itu sangat dinamis sekali. Betul. Jadi yang menentukan bagaimana in-game manajemennya dari Iya. pelatih. Dan kita harus akui sejauh ini Bojan Hodak cukup berhasil mengelola in-game management itu. Karena di awal laga itu setiap permulaan itu selalu aja ada hal-hal yang di luar dari kontrol ya. Tiba-tiba ada salah passing lah, jadi Slip gol lah lah. mainnya Persib Bisa saat itu. tiba-tiba ada yang kartu merah lah misalnya gitu. Iya. Gitu kan selalu terjadi sepak bola. Dan bagaimana kemudian responnya setelah itu yang paling penting. Dan gue kira Persib sejauh ini sudah melewati tantangan-tantangan itu dan cukup berhasil. Semoga aja ini jadi pelajaran tambahan buat Bojan Hodak agar di laga berikutnya jangan lagi mengulangi hal yang sama. Karena nggak selalu yang tertinggal itu berakhir kemudian positif, nggak Betul. selalu kan. Iya, itu yang makanya. gue pikir harus jadi pelajaran penting lah. Apalagi Lion City Sailor nih, gue bilang lebih kuat. tough sih, lebih tough Iya, gitu. iya, Dibanding Selangor. Selangor kan emang udah dibuncit kan ya. Iya, memang Selangor sebelum menghadapi Persib udah kalah 2 kali Iya, dan iya. ketika menghadapi Persib 2 kali kalah lagi dan gua rasa memang Selangor mungkin ya setelah Lion City Sailor setelah mereka melihat menghadapi Singapore Premier League terus juga balik ke ACL tuh gua rasa tetap menjadi lawan yang sulit buat Persib, nggak boleh meremehkan sedikit pun. Dan Coach Boyan betul tadi Mas Yuke bilang bahwa sudah mengorganize tim ini dengan baik. Gua rasa memang approach-nya Coach Boyan atau pendekatannya juga sangat baik. Ini tipe pelatih yang ternyata cukup adaptif. Siapapun lawannya, dia bisa mengikuti bagaimana lawannya bermain. Fleksibel dan ya? Fleksibel. Dan gua lihat dalam 4 game di group stage dan plus 1 game di preliminary round, sejauh ini Persib udah nunjukin kalau mereka memang menjadi ingin setidaknya merevenge kegagalan musim lalu. Kita kemarin ketika menang lawan Manila Dodgers sempat interview Mark Locke, dia mengatakan bahwa
pendekatannya di ACL tuh musim ini lebih compact karena memang diharapkan dengan skuad yang lebih mewah dibandingkan musim lalu bisa lebih berprestasi. Iya.